Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurati Hanifah, NIM 19053068 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat keras. Sebelumnya, pengertian perangkat keras adalah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Nah, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Macam-macam perangkat keras, yang pertama ada printer. Printer atau plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, serta ketajaman hasil cetak. Beda printer dengan plotter adalah kalau printer dicetak, media cetaknya itu berupa kertas yang ukurannya kecil, A4 atau folio. Nah, sedangkan plotter ini digunakan untuk mencetak ukuran yang sangat besar. Kemudian ada monitor. Jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di layar monitor sebagai hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor ini memiliki berbagai ukuran layar, berbagai tingkat resolusi, atau untuk menentukan ketajaman gambar. Selanjutnya ada CPU. CPU tempat pemrosesan interaksi dua program. Yang ada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor. Nah, CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya ada memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sebuah sistem komputer, yaitu register, main memory, secondary storage. Nah, memori terbagi atas 2 juga. Yang pertama itu ada RAM. Nah, selanjutnya ada RAM. Bagian dari memori juga, RAM dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya. RAM itu terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua ada program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang diakses. Yang ketiga ada working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat itu ada output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan tampil ke alat output. Selanjutnya ada room. Room hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam room, sudah diisi oleh pabrik pembuatnya sendiri. ROM berupa sistem operasi yang terdiri dari program 2 pokok, seperti program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Selanjutnya ada memori eksternal. Nah, memori eksternal merupakan perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, atau DVD lainnya. Selanjutnya ada perangkat lunak. Nah, pengertian dari perangkat lunak itu sendiri yaitu suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, macam-macam perangkat lunak, klasifikasi software atau perangkat lunak. Yang pertama, ada sistem operasi. Perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer.
Fungsi dasar sistem operasi sendiri, yang pertama menjadwalkan tugas, yang kedua mengelola sumber daya perangkat lunak dan keras, yang ketiga menjaga keamanan sistem, yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk pemakai, yang kelima ada penyimpanan catatan pemakai, dan keenam menangani interrupt. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Nah, adapun bahasa programmer yang dikenal saat ini adalah yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya adalah bahasa C. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi atau disebut juga dengan high level language. Nah, contohnya ada Basic, COBOL, Pascal, Algol, dan lain-lain. Selanjutnya adalah program paket. Program paket program paket adalah program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.